Changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about... Okay, today we will learn about a personal pronoun. Hari ini kita akan belajar mengenai personal pronoun. Di sana ada namanya pronoun. Pronoun itu maksudnya adalah kata ganti. Kemudian personal itu maksudnya adalah orang, ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan personal pronoun itu merupakan kata ganti orang. Nah, jadi sebenarnya nggak selamanya sebenarnya kata ganti orang, ya. Kata ganti untuk benda juga bisa. Hanya saja lebih umum dikatakan dia kata ganti personal itu mungkin lebih ke masing-masing individunya gitu, ya. Miss, kenapa sih kita butuh yang namanya kata ganti? Contohnya Miss bikin di sini contoh Siska is very beautiful. Artinya adalah Siska sangat cantik. Oke, nah ini umum gitu kan. Kemudian datang kalimat berikutnya. Contoh kita mau bercerita nih, Siska is very beautiful. Kemudian kita bilang, Siska is my friend. Nah, lihat ini. Siska is very beautiful. Siska sangat cantik. Siska is my friend. Siska adalah temanku, gitu kan. Kemudian, koma. Siska is very kind to me. Nah, Siska sangat baik kepadaku. Nah, apa sih yang janggal di sini? Yang aneh adalah, atau yang rancu atau kurang cocok adalah ada kata Siska, Siska, Siska. Artinya adalah terjadi pengulangan, ya kan? Jadi tidak enak dengar Siska, Siska, Siska. Maka di sini cukup kita ucapkan Siska ini satu kali saja. Di sini bisa kita gantikan dia dengan personal pronoun. Nah, di sini saya akan mengarahkan kalian ke personal pronoun. Nah, kalau biasanya dalam kalimat itu contoh Miss buat seperti ini, Siska is very beautiful. Nah, di sini hanya ada satu orang gitu, ya. Jadi ini dinamakan subjek. Yuk, Miss akan kasih tunjuk yang lainnya lagi. Biasanya kalau dikatakan dia subjek, dia merupakan pelaku. Misalkan tunjukkan contoh yang lain. Contoh, Rudy learns a book in a library. Contohnya, Siska mempelajari sebuah buku di perpustakaan. Nah, sama saja seperti dalam pelajaran bahasa Inggris, Rudy itu adalah subjek, ya kan? Learns adalah predicate, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan verb. A book adalah object, ya kan? In, ya, in a library adalah adverb of place atau keterangan tempat gitu, ya. Jadi subjek itu maksudnya adalah pelaku, kemudian objek itu adalah biasa kita sebut dengan korban begitu, atau yang dikenai pekerjaan, ya. Paling umum disebutlah dia dengan korban, dan biasanya dia berada di depan kata kerja gitu dia. Maka di sini misalkan menunjukkan, jadi supaya tidak terjadi pengulangan gimana Miss? Emang apa yang bisa kita gunakan sebagai kata gantinya? Ya, saya akan tunjukkan. Nah, di sini kita bisa lihat I, you, they, we, she, he, it, you. Ya, atau kalau kita terjemahkan, ini artinya adalah aku, kamu, mereka, kita atau kami, ya. Dia perempuan, dia laki-laki, itu benda, atau benda itu bisa jadi ya mungkin hewan, benda mati gitu, ya. Kemudian kalian, kenapa ada dua di sini you? Satu untuk kamu, kamunya hanya ada satu. Kemudian ada you, kalian. Kalian itu lebih dari satu gitu, ya. Kemudian, nah, di sini ini I disebutlah dia dengan orang pertama tunggal. You orang kedua tunggal. Ya kan?
Kemudian ini namanya adalah orang ketiga tunggal. Oke, gitu seterusnya, nanti saya jelaskan. Kemudian ada namanya objek. Objek tadi, ini kita katakan objek ya, yang ini tadi dia merupakan korban, kita bilang seperti itu, atau orang yang dikenai pekerjaan. Objek. Maka kalau di depan, kalau di sini dia menggunakan I, maka di sini jangan pakai I lagi. Maka menjadi me, you menjadi you, they menjadi them, we menjadi us ya, she menjadi her, kemudian he menjadi him, sudah, it menjadi it juga, you menjadi you juga. Berikutnya adalah possessive adjective. Kalau dikatakan dia possessive adjective, dia merupakan kepunyaan. Baik, kita masuk ke possessive adjective. Possessive adjective tadi yang Miss katakan, di sini ada kata possessive. Possessive itu artinya kepemilikan. Terus kenapa ada adjective di sini, Miss? Karena dia berfungsi langsung di samping benda. Jadi contohnya seperti ini. This is my book. Ya, this is my book. Maka ini adalah personal pronoun-nya. Possessive adjective-nya atau kepemilikan dari si aku gitu ya. Harus ada benda di depannya. Jadi nggak boleh this is my, nggak boleh. Harus this is my book. Ini adalah bukuku, gitu dia. Maka apa aja itu, Miss? Bagaimana dia, Miss? I, me, my, you. Kalau kepemilikan kamu, your, their, kemudian our, punya kami, her juga, udah, kemudian his, kemudian its, kemudian your. Jadi sekiranya membilangkan ini adalah bukumu, maka menjadi this is your book, gitu dia. Jadi nggak boleh this is your, nggak boleh ya. Kemudian di sini ada namanya possessive pronoun. Di sini missingkat post pronoun gitu ya. Missingkat menjadi possessive pronoun. Jadi dia hanya kepemilikan yang tidak membutuhkan bendanya di depannya, gitu ya. Apa aja itu, Miss? Jadi di sini I, me, my, mine. Punyaku. Jadi ini artinya adalah, kalau ke possessive pronoun ini artinya adalah punyaku, punyamu, punya mereka. Nah, mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Yours, and then theirs, and then ours. Next will be hers, and then his, right? And then its, and then yours. Jadi seperti yang Miss bilang tadi, gak usah dia ada benda di depannya. Dengan kita berkata this is mine, ini punya aku, tanpa menyebutkan nama bendanya juga sudah bisa. Contohnya seperti ini. Ini juga menyebutkan nama bendanya memang, tapi di depan dia tidak ada benda lagi. This handphone is mine. Jadi nggak boleh this handphone is mine handphone, nggak perlu. Karena artinya adalah handphone ini adalah milikku. Sedangkan yang tadi di sini, ini adalah bukuku. Bisa aja sebenarnya this book is my book, bisa aja, cuman agak nggak enak dengarnya, gitu ya. Next, yang terakhir di sini ada namanya refleksif. Refleksif itu maksudnya adalah bayangan akan diri sendiri. Jadi biasanya ada kata diri bukan maksudnya berdiri ya, tapi diri, atau biasanya ada kata self, gitu ya. Contoh kan ingin mengatakan diriku, maka kita katakanlah di sini myself. Agak ini ya, bisa Miss bikin di sini sementara ya, nak ya. Myself. Oke. Di sini lagi, karena ini you-nya di sini adalah you-nya yang satu orang, maka kalau dia satu orang pakailah self. Ya, maka menjadi yourself. Oke. Next, they ini kan lebih dari satu orang ya, maka menjadi, lihat, jangan their self tapi
Lihat ini, themselves. Next, lebih dari satu maka menjadi ourselves. Her adalah herself, karena hanya ada satu gitu kan, maka pakai self. Nah, ini jangan himself, melainkan himself. Its, maka menjadi itself, karena itnya hanya ada satu. Karena ini lebih dari satu, maka menjadi yourselves. Gitu dia. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini contohnya nomor 1. Blanks just went 10 minutes ago. Titik-titik baru saja pergi 10 menit yang lalu, gitu ya. Jadi seperti yang Miss katakan tadi, kalau dia berada di depan seperti ini, dia pasti membutuhkan subjek begitu. Jadi ini titik-titik baru saja pergi 10 menit yang lalu. Maka yang cocok di sini kan nggak mungkin. Yang cocok di sini adalah harusnya di sini ada dia semua. Dia laki-laki atau punyanya, kan nggak mungkin kan? Yang adalah subjek dan objek di sini adalah A dan C. Yang dibutuhkan adalah subjek, maka he. Okay. Next, number 2. Mommy ask blanks to learn. Ibu meminta titik-titik untuk belajar. Oke, di sini ada pilihannya aku semua. Ibu meminta aku untuk belajar. Tapi di sini kan yang muncul duluan mami. Ada kata kerja, kemudian titik-titik. Tadi Miss katakan kalau dia di depan kata kerja, dia merupakan objek gitu kan. Jadi objek dari I itu apa? Maka objek dari I adalah me. Next, number 3. This is blank's house. Nah, lihat ada benda di sini. Ya, kalau ada benda di depan berarti dia meminta kepunyaan. Ya. Ini this is me house kan nggak cocok. This is my house apakah cocok? Kemudian this is I house ini kan harus di depan, nggak bisa. Maka jawabannya adalah bola. Okay, lesson number 4. That laptop is blanks. Laptop itu adalah titik-titik. Apakah laptop itu dia? Kan enggak kan? Maka ada her, tapi her itu kan di depannya harus ada benda gitu kan. Maka jawabannya adalah bola. Tuh. Next, I am interested to buy your bike. Aku tertarik untuk membeli sepedamu. Could you please show blanks to me? Bisakah kamu tunjukkan titik-titik kepadaku? Maksudnya yang mau ditunjukkan itu apa? Apakah ini atau ini? Yang maksudnya mau ditunjukkan kepada dia adalah sepedanya gitu ya. Jadi kata ganti sepeda itu it's atau it. Ada kata kerja di sini, show it. Kalau it's itu kan kepunyaan. Apakah ada benda di depan? Tidak ada. Maka jawabannya adalah bola. Okay. Number 6 will be there are many cats in front of my house. Ada banyak kucing, ya kan, di depan rumahku. Lihat, kucingnya ini ada cats. Ini kan dia memang adalah hewan gitu ya. Kalau kata gantinya itu kan kita katakan biasanya it ya. Akan tetapi kan kucingnya lebih dari satu. Kalau dia lebih dari satu, nggak peduli dia benda atau hewan. Ketika dia sudah lebih dari satu, kata gantinya adalah they. Tapi lihat. Maka di sini ada banyak kucing di depan rumahku. Titik-titik lapar. Maksudnya di sini adalah kan si kucing ini yang lapar kan. Maka menjadi jawabannya di sini itu lapar, punyanya lapar nggak cocok. Mereka lapar. Maka jawabannya adalah cantik. Okay, thank you for today. Next material will be sent to you. Materi berikutnya akan dikirimkan kepadamu. Selamat belajar. Atas perhatiannya, terima kasih. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah.